LSM Lira tegaskan dukungan untuk pemberantasan korupsi. Probolinggo, Gunung Bromo menjadi saksi dari suara tegas dalam melawan korupsi. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-20, LSM Lumbung Informasi Rakyat atau Lira menggelar deklarasi maklumat Bromo dengan tema utama Berantas Korupsi dan Hukum Mati Koruptor Kakap. Deklarasi ini disertai berbagai kegiatan simbolik yang dimulai sejak dini hari. Pada Jumat, 20 Juni 2025, Presiden Lira, Jusuf Rizal menyampaikan bahwa korupsi merupakan musuh besar bangsa. Ia menyoroti bahwa Indonesia kini berada dalam situasi darurat korupsi yang merambah dari pusat hingga desa dan melibatkan oknum di berbagai sektor seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, hingga dunia usaha. Dalam sesi konferensi pers usai deklarasi, Jusuf Rizal menegaskan bahwa koruptor adalah benalu bagi negara. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serius melalui langkah-langkah politis, strategis, dan teknis. Ia juga menyampaikan bahwa LSM Lira memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program-program yang berani menindak tegas para koruptor, bahkan hingga pada wacana hukuman mati bagi pelaku kelas kakap. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tanggung jawab pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan pada lembaga-lembaga seperti KPK, kepolisian, atau kejaksaan saja. Menurutnya, dibutuhkan reformasi menyeluruh terhadap aparatur penegak hukum, serta pelibatan aktif dari masyarakat sipil. Upaya melawan korupsi tidak cukup hanya berhenti pada kecaman atau kutukan. Menurutnya, masyarakat harus terlibat aktif dalam memberikan data, membuka kasus, dan merekomendasikan tindakan tegas terhadap oknum penegak hukum yang terlibat. Ia menilai bahwa selama penyakit di dalam sistem hukum tidak dibersihkan, maka korupsi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sementara itu, Gubernur Lira Jawa Timur menyampaikan bahwa gerakan ini akan diperluas ke seluruh wilayah provinsi. Ia menegaskan komitmen jajarannya untuk membangun pengawasan partisipatif, memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat hukum, serta terus mendorong transparansi pengelolaan anggaran daerah. Dalam deklarasinya, LSM Lira menyampaikan 5 poin utama dalam maklumat anti korupsi. Poin-poin tersebut mencakup dukungan terhadap komitmen pemberantasan korupsi secara tegas, pengawalan terhadap janji politik Presiden Prabowo, seruan untuk mereformasi aparat penegak hukum, advokasi terhadap sistem hukum yang adil dan tidak tebang pilih, serta pelibatan aktif masyarakat sipil sebagai garda terdepan dalam pengawasan. Deklarasi ini juga menjadi penutup dari rangkaian Rapat Kerja Nasional LSM Lira tahun 2025 yang berlangsung selama beberapa hari di kawasan Bromo. Dari ketinggian alam yang sunyi dan sakral, suara Lira menggema sebagai pesan moral dan politik yang menegaskan bahwa perjuangan melawan korupsi belum berakhir. Harapan besar kini bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah dan rakyat untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Masalah bisa mengeluarkan maklumat ini, dasarnya apa tadi? Ya, hari ini kita setelah melaksanakan Rapat Kerja Nasional, Rakernas, dan peringatan HUT ke-20 LSM Lumbung Informasi Rakyat, maka kita berangkat ke Bromo. Di sini kemudian kita membacakan maklumat, ada 5 poin. Nah, dasarnya adalah apa? Bahwa korupsi itu musuh bersama, musuh rakyat, musuh bangsa. Koruptor itu benalu bagi negeri. Karena itu kondisi sekarang korupsi mulai dari pusat sampai desa, legislatif, eksekutif, yudikatif, sampai yang namanya perusahaan BUMN itu banyak yang terlibat korupsi. Maka kami katakan korupsi di Indonesia itu sudah darurat. Perlu langkah-langkah politis, strategis dan teknis untuk mengatasi ini. Dan itu semua kita berharap ada di bawah pundak Prabowo Subianto. Karena masyarakat mengatakan, karena kami ngambil topiknya adalah mampukah Indonesia melawan korupsi,
Maka pertanyaannya adalah, kalau ditanyakan kepada LSM Lira, mampu, kita akan memberangus korupsi, menghukum mati korupsi. Tapi kita butuhkan political will, goodwill dari Prabowo Subianto selaku pimpinan tertinggi di negara ini. Jadi kita dorong mereka untuk bisa memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Jadi sikat habis korupsi dan hukum mati koruptor kakap. Itu hasil dari rangkaian-rangkaian yang kita lakukan, dan kemudian kita rumuskan dengan 5 materi maklumat yang nanti dibacakan oleh Gubernur LSM Lira Jawa Timur yang sekaligus Wapres Koordinator Nasional Pengembangan Organisasi. Langkah Lira ke depan tentu kami akan mensupport dan mendorong pemerintahan Presiden Prabowo dalam hal ini melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena dalam hal ini tentu penegak hukumnya yang lebih dikuatkan, karena hari ini problem kita bukan hanya ada pada koruptornya, tapi ada juga pada oknum-oknum penegak hukumnya. Dalam hal ini yaitu ada KPK, kepolisian dan kejaksaan. Tentu oknum inilah yang harus direvitalisasi, diperbarui. Jika oknum yang memang sudah terjangkit penyakit-penyakit yang sudah sifatnya menggerogoti bangsa dan negara ini, maka itu harus diamputasi, diganti dengan yang baru, yang kemudian mempunyai komitmen bagaimana membangun bangsa agar kemudian terlepas dari korupsi. Mengingat hari ini kita sangat prihatin dengan negara kita dengan angka korupsi yang mencapai triliunan, yang mencapai ribuan triliun, yang selama ini sepanjang sejarah belum pernah terjadi. Memang kami paham dan kami sadari bahwa Pak Prabowo ini hanya tertimpa saja yang kemudian harus memperbaiki. Tapi apapun itu, letak kepada hari ini harapan masyarakat ada kepada Presiden Prabowo. Oleh karena itu, Lira menjadi garda terdepan untuk mensupport dan mendukung program-program pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini. Lebih konkretnya, dukungannya ini bentuknya gimana? Dukungan kami tentu bisa melalui mensupport data dan kemudian juga menyampaikan oknum-oknum APH yang tidak benar. Kami akan merekomendasikan kepada Presiden bahwasannya itu harus direvitalisasi, harus diamputasi. Artinya, karena ketika kita melihat hari ini di beberapa tahun di momentum penegakan hukum kita, dari oknum kejaksaan, oknum kepolisian, bahkan majelis hakim pun terlibat dalam hal tindak pidana korupsi. Nah, oleh karena ini kita sebut mampukah Indonesia melawan korupsi. Tentu program ini program Pak Prabowo ini kami akan support, karena kami tahu ketika hanya pemerintahan tanpa melibatkan civil society, maka tidak akan juga maksimal untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mantap.